di rumah pribadi, satu di rumah Allah. Satu orang sedang menjalankan tugas keimamannya, dan orang ini hanya sedang menjalankan tugas hari-harinya. Tuhan bisa bekerja di rumah ibadah, juga bisa bekerja di rumah tangga kita, dalam pribadi kita. Dia tidak selalu bekerja di tempat ini, tapi juga dia bekerja di mana saja boleh. Dan tadi dikatakan oleh malaikat itu, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ada aksi, kehadiran malaikat dan perkataannya. Maka apa yang menjadi reaksi dari Maria? Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Apakah arti salam itu? Dia terkejut. Apa makna dari salam ini? Karena perkataan dari salam itu adalah, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Engkau yang dikaruniai. Dikaruniai apa? Tuhan menyertai. Menyertai dalam hal apa? Jadi dia terkejut mendengar perkataan itu. Dan di dalam hatinya dia berkata, apa arti salam itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian ada dialog antara Maria dan malaikat. Kata malaikat itu kepadanya, ini ayat 30 sampai dengan 31. Jangan takut hai Maria. Perkataan yang sama juga yang disampaikan tadi kepada Zakaria. Jangan takut Zakaria. Di sini juga dia katakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Yang dikaruniai tadi dikatakan dijelaskan di situ. Beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, saudara-saudara, ke Zakaria juga tadi dikatakan, istrimu akan mengandung, lahir seorang anak laki-laki, dan sudah disebutkan namanya. Ini juga sama. Engkau akan mengandung, lahir seorang anak laki-laki, dan engkau harus hendak menamai dia Yesus. Ada persamaan di situ. Perbedaannya adalah satu sudah mandul, satu belum menikah, belum campur dengan laki-laki, tapi kedua-duanya akan melahirkan seorang anak laki-laki. Mustahil juga. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, saudara-saudara, tetapi kemudian dijelaskan lagi, siapa yang lahir itu selain nama. Ayat yang ke-32a, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Berbeda dengan Yohanes, bukan? Yohanes juga hebat, tetapi yang ini lebih hebat lagi, karena ini anak Allah yang maha tinggi. Dan 32b, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Oh, raja yang hebat ini. Anak Allah memiliki tahta Daud, bapa leluhurnya. Luar biasa. Ini raja. Lalu ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya itu adalah kekal, tidak berhenti sampai batas usia, tidak berhenti sampai dunia kiamat, tidak berhenti sampai semua unsur-unsur bumi ini akan lenyap, karena kerajaannya adalah kerajaan sampai selama-lamanya, kerajaan yang kekal. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Betapa tegasnya. Sampai selama-lamanya tidak akan berkesudahan. Tidak bisa dikudeta, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dituntut. Tidak ada lagi sistem pemilu di sana. Dia akan menjadi raja, dan itu menjadi ketetapan sampai selama-lamanya. Luar biasa. Luar biasa. Jauh lebih hebat daripada Yohanes. Bahkan Yohanes tadi dikatakan, dialah yang menjadi roh Elia, yang akan membuka jalan bagi kelahiran anak ini. Lalu setelah mendengar itu,
Maka Maria bertanya lagi. Kalau Elizabeth mengatakan, bagaimanakah hal itu terjadi? Maria juga sama. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Oh, pertanyaan logis bukan? Aku belum bersuami, memang sudah tunangan, belum pernah campur dengan laki-laki. Bagaimana mungkin aku akan melahirkan seorang anak laki-laki? Dan anak laki-laki itu adalah Yesus yang dinanti-nanti. Dan dia adalah anak Allah. Dia adalah pemegang tahta Daud. Kerajaannya itu tidak akan pernah berakhir. Kerajaannya itu adalah kekal. Bagaimana bisa itu terjadi? Bukan hanya soal kelahiran Bapak Ibu, tetapi juga yang lahir itu sebagai apa? Sama seperti Yohanes tadi, dia lahir, tapi kemudian dia sebagai apa? Maka dia bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kalau alasan dari Zakaria tadi, dia sudah lanjut umur. Tetapi alasan kali ini, saya belum menikah. Betul bukan? Sama-sama mustahil. Sama-sama tidak mungkin. Sama-sama tidak masuk akal. Lalu malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Tidak ada campur tangan manusia sedikit pun di situ. Yang bekerja di situ murni Allah sendiri melalui Roh-Nya yang kudus, sehingga Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Lalu karena dia bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Maka malaikat mengatakan di ayat yang ke-36. Dikatakan bahwa Elizabeth sudah mengandung. Oh, tentu ini kaget sekali. Elizabeth itu kan saudaraku, dia sudah tua. Dia terkenal dengan wanita yang mandul, tapi dia mengandung. Oh, maka dia penasaran Bapak Ibu. Ayat 39. Mulai ayat 39 sampai dengan 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Oh, betul. Ternyata Elizabeth sudah mengandung juga. Seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Dia ingin tahu apakah perkataan malaikat itu benar. Dia pergi mengunjungi Elizabeth. Dan begitu dia berikan salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam itu, maka melonjaklah anak itu, yaitu Yohanes yang ada di dalam rahimnya. Melonjak kegirangan, bersukacita. Yang datang ini adalah orang yang hebat. Dialah yang mendahului Tuhan. Yang datang ini adalah orang yang kupersiapkan jalannya. Begitulah kira-kira di dalam diri Yohanes itu, di dalam perut ibunya. Itu cara berpikir saya. Ya, bukan begitu dikatakan Alkitab. Cara berpikir saya, melonjak anak itu. Lalu dikatakan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Anak itu sudah penuh dengan Roh Kudus di dalam rahim, tapi ibunya belum. Hebat ya, luar biasa itu. Yang ada di dalam tubuhnya, di dalam rahimnya penuh dengan Roh Kudus, tapi ibunya belum. Dan kali ini begitu datang Maria, setelah Maria menyampaikan salam, anak itu pun, Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa, penuh dengan Roh Kudus. Dampak yang hebat. Lalu berseru dengan, perhatikan ini, penuh dengan Roh Kudus. Jadi seruannya adalah seruan yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan suara nyaring. Ayat 42.
diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ya, ini salam Maria kalau dalam Katolik. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku, perhatikan itu. Ibu Tuhanku. Jadi Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus itu sangat sadar bahwa yang datang itu adalah ibu Tuhannya Elisabet, datang mengunjungi aku. Jadi jelas di sini bahwa siapa yang dikandung oleh Maria adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri, karena pekerjaan Roh Kudus, karena malaikat tadi sudah mengatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, akan menaungi turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Elisabet tahu dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tidak sedang kesurupan, dia tidak sedang melamun, tidak, dia sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan keluarlah ucapan itu, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira di dalam rahim, karena sudah 6 bulan, maka Yohanes pun mengerti siapa yang datang itu. Itulah sebabnya dia melonjak, tadi dikatakan, melonjak anak itu yang di dalam rahimnya. Bahkan di ayat yang ke-4, ayat 44 dikatakan, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ketika salam Maria itu sampai kepada Elisabet, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Jadi yang dikandung oleh Maria itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Dan Maria yang dipenuhi oleh Roh Kudus memahami hal itu, karena Roh Kuduslah yang membuat dia memahaminya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita harus pegang, ini saya akan ulang-ulangi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, karena itu maka kita perlu berkata seperti yang dikatakan Maria, dan kita harus mengimani itu di ayat yang ke-38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Itulah kemudian yang menjadi kata-kata yang diucapkan oleh Maria kepada malaikat ketika malaikat itu menjelaskan bahwa dia akan mengandung, dan disebutkan bahwa anak dalam kandungannya itu dijelaskan semua kehebatannya seperti apa. Dia itu adalah raja yang kekal, dia itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi, dan sebagainya. Maka dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia mengimani kemudian apa yang disampaikan oleh malaikat itu, tetapi dia masih terus membutuhkan bukti. Itulah sebabnya dia kemudian berkunjung kepada Elisabet. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya menegaskan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. 1 ayat 37. Di bagian cerita itu ditutup dengan ayat ini, karena ada 2 peristiwa sebelumnya yang kelihatannya adalah mustahil bagi manusia. Tentang bagaimana tadi kita lihat Elisabet yang mandul, Elisabet yang sudah tua, kemudian bisa melahirkan lagi. Dan ada yang kedua, ada Maria yang belum menikah, yang belum campur dengan laki-laki, dia juga bisa melahirkan seorang anak, dan kedua-duanya itu adalah mustahil. Maka kemudian di pasal 1 ayat 37 tadi dikatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian kita sekarang adalah kita percaya saja kepada firman Allah. Pegang firman Allah itu dengan kuat. Kita tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan akan melakukan apa yang Dia firmankan. Tuhan akan menjalankan apa yang Dia katakan. Dia tidak akan pernah mengingkari janji yang sudah pernah Dia ucapkan. Dan bahkan tadi Maria mengatakan,
bahwa dikatakan, kalau kita lihat di ayat yang ke-55, seperti yang telah dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya, dari zaman Abraham sampai kepada zaman Tuhan Yesus, itu lebih dari 2100 tahun. Tuhan masih tetap menggenapi janjinya. Dia tidak lupa dengan apa yang dia katakan, walaupun itu berlangsung begitu lama. Dan Tuhan akan melakukan firman-Nya kepada kita. Apa yang Dia janjikan, Dia akan lakukan kepada kita. Walaupun mungkin ada keraguan di dalam diri kita, tetapi karena itu adalah janji dari Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah peduli dengan keraguan kita. Dia akan tetap melakukan apa yang Dia mau lakukan. Karena Tuhan Maha Kuasa. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Karena itu saudara-saudara, mari kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita terus berserah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Kita melihat bahwa sampai sekarang COVID belum berhenti, dan bahkan lonjakan yang terpapar semakin besar. Orang-orang semakin cemas. Tetapi saudara-saudara, Tuhan, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bagi Dia segala sesuatu mungkin. Dia akan berkati, Dia akan pelihara hidup kita. Karena itu maka dikatakan di pasal 1 ayat 45, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. 1 ayat 45, saya ulangi lagi, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Walaupun jangka waktunya panjang, tetapi Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang Dia mau. Dia akan sanggup melakukan apa yang sudah Dia janjikan. Dia akan mewujudkan firman-Nya, dan itu bukan bergantung kepada kita, tetapi bergantung pada kedaulatannya untuk melaksanakan itu semua. Nah, saudara-saudara, kemudian Maria memuliakan Tuhan. Setelah dia melihat bukti bahwa Elisabet mengandung, baru dia memuliakan Tuhan. Mulai di ayat yang ke-46 dia katakan, kata Maria, jiwa